Oke, perkenalkan nama saya Ananda Meliana Sembiring dari kelas 12 TKJ 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat manajemen bandwidth dengan memblokir detik.com beserta dengan mikrotik.com. Tapi sebelum itu saya akan membuat konfigurasi access point terlebih dahulu. Namun sebelum membuat konfigurasi dari access point, jadi di sini saya akan jelaskan topologi jaringannya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya menggunakan access point beserta dengan kabel adaptor. Nah, access point ini akan saya reset terlebih dahulu dengan cara klik tombol hitam yang ada di ujung. Nah, jadi di sini saya sudah mereset konfigurasi dari access point yang akan saya gunakan. Selanjutnya, saya juga menggunakan router mikrotik dengan seri RB952UI. Selain itu, saya juga menggunakan di sini saya menggunakan kabel internet beserta dengan 2 kabel LAN. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan topologi jaringannya. Untuk kabel LAN akan saya sambungkan ke perangkat yang saya gunakan dengan access point di ether nomor 1. Setelah itu, kabel internet akan saya hubungkan di access point pada ether internet. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasikan access point-nya, di sini saya akan masuk ke sebuah website dengan alamat websitenya. Apa sih user list? Dengan alamat websitenya yaitu 192.168.0.0.1. Kemudian di sini saya akan login dengan username admin. Begitu juga dengan passwordnya yaitu admin. Oke, kemudian jika muncul tampilan layar seperti ini, di sini saya akan pilih next. Nah, kemudian saya akan memilih access point di sini. Kemudian next lagi. Untuk SSID-nya akan saya ganti menggunakan nama saya pribadi, Ananda Meliana. Kemudian di sini saya akan pilih disable wireless security. Kenapa saya memilih disable wireless security? Karena nantinya pada jaringan access point ini akan saya berikan userman. Jadi ujung-ujungnya juga akan menggunakan sandi melalui userman yang akan saya buat. Nah, kemudian di sini saya akan pilih next. Setelah itu saya akan pilih next lagi. Kemudian finish.
kita bisa tunggu sampai rebootingnya itu selesai dilakukan. Nah, kemudian jika sudah, di sini saya akan lanjut mengkonfigurasikan router secara DHCP terlebih dahulu. Nah, konfigurasi tersebut akan saya lakukan pada software Winbox. Namun, sebelum itu saya akan merubah topologi jaringannya terlebih dahulu. Sebelumnya, topologi jaringannya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk kabel internetnya akan saya rubah. Untuk kabel internet akan saya rubah. Di sini kabel internetnya akan saya hubungkan ke router pada port internet. Sedangkan kabelan yang terhubung dari akses point ke perangkat yang saya gunakan akan saya ubah juga ke router pada port 2. Kemudian saya juga mempunyai satu kabelan lagi. Satu kabelan ini akan saya sambungkan dari router pada port 3 menuju akses point pada port yang kedua. Nah, kemudian di sini Kenapa? Sekalinya itu nggak 10 nas. sambil charger ya, Nek. Ini. Nah, kemudian setelah saya mengganti topologi jaringannya, di sini saya akan coba konfigurasi routernya dengan cara DHCP. Pertama-tama saya akan login terlebih dahulu. Nah, lalu di sini akan saya reset terlebih dahulu konfigurasinya seperti biasa. Kemudian kita tunggu saja. Aku lagi emosi sama Kemudian kita bisa pilih reconnect. Nah, setelah itu kita bisa pilih remove konfigurasi. Kemudian di sini kita
bisa berikan identity pada router yang sedang kita gunakan. Di sini saya akan berikan nama saya sendiri, Ananda Meliana. Kemudian saya akan masukkan interface-nya. Untuk Ether 1 saya beri komen yaitu inet. Kemudian untuk Ether 2 saya beri komen yaitu LAN. Kemudian Ether 3 saya beri komen yaitu access point. Nah, setelah itu saya akan pergi ke IP. Saya akan tambahkan address list-nya. Kita klik tanda tambah. Kemudian di sini saya ganti interface-nya menjadi Ether 2. Alamat IP-nya adalah 192.168.100.1/24. Kemudian kita bisa pilih apply, kemudian oke. Begitu juga dengan Ether 3. Untuk Ether 3 itu address IP-nya adalah 192.168.200.1/24. Apply, kemudian oke. Setelah itu kita bisa pergi lagi ke IP, kita tambahkan DHCP kliennya. Untuk DHCP kliennya di sini pastikan interface-nya adalah Ether 1. Kemudian apply, setelah itu oke. Perhatikan bahwa statusnya sudah berganti menjadi bounding. Setelah itu kita pergi lagi ke IP, kita pergi ke DHCP server. Di sini saya akan memberikan range pada Ether 2 dan juga Ether 3. Kita bisa pilih DHCP setup, kemudian ganti interface-nya menjadi Ether 2. Kemudian di addresses to give out-nya di sini 100.254 ini bisa kita ganti menjadi 100.18. Kemudian next. Nah, kemudian kita lakukan hal serupa juga pada Ether 3. Di Ether 3 itu bagian addresses to give out-nya ini yang tadinya 200.254 kita ganti menjadi 200.28. Kemudian next. Nah, setelah itu saya akan pergi kembali ke IP. Di sini saya akan tambahkan servers dari DNS-nya yaitu 8.8.8, kemudian apply, setelah itu oke. Kembali lagi ke IP, saya akan tambahkan firewall. Kita bisa pergi ke NAT, kemudian kita pilih tanda tambah. Untuk out interface-nya adalah Ether 1. Kemudian action-nya kita ganti menjadi Masquerade. Setelah itu apply, kemudian oke. Nah, jika sudah, di sini saya akan coba tes ping terlebih dahulu melalui new terminal untuk memastikan apakah jaringan internet sudah dapat di router ini. Kita ketikkan melalui ping spasi 88.8, kemudian enter. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini jaringan internet sudah dapat diakses di router yang sedang kita pakai. Kemudian di sini saya akan membuat IP hotspot untuk yang akan dipakai nanti melalui IP. Setelah itu kita bisa pergi ke hotspot. Kemudian di serversnya ini kita bisa masukkan hotspot setup. Ini kita ganti menjadi Ether 3. Kemudian next. Untuk DNS name-nya kita ganti menggunakan nama kita sendiri. Kemudian di sini saya akan hidupkan radiusnya melalui tanda tambah. Kemudian hotspotnya akan saya hidupkan. Setelah itu di sini IP-nya saya akan menggunakan
ETH1. Bisa kita lihat di sini untuk IP dari ETH1. Kemudian akan saya copy. Nah, bisa kembali lagi ke radius. Di sini kita ganti IP-nya. Setelah itu di sini bisa kita hapus. Nah, untuk secretnya kita ubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita pilih apply. Setelah itu kita pilih, kita ulang ya. Di sini kita kembali lagi ke radius. Nah, di sini sudah terdapat ya radius yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini ada secretnya, hotspotnya juga sudah dihidupin, alamat IP-nya juga sudah dibuat. Lalu saya akan pergi lagi ke hotspot, kemudian server profiles. Nah, di sini radiusnya akan saya centang untuk menggunakan radiusnya. Kemudian saya pilih apply, setelah itu saya pilih OK. Kemudian jika sudah, di sini saya akan pergi ke website Mikrotik untuk mendownload user manajernya. Nah, sini kita bisa pergi ke Mikrotik terlebih dahulu. Kemudian kita pilih software. Setelah itu kita pilih download archive. Kemudian untuk serinya atau versinya kita bisa cari melalui software dari router yang kita gunakan. Di sini kita bisa pergi ke sistem, kemudian kita bisa lihat bagian resource. Nah, untuk versinya ada di sini. Ini bisa kita copy. Nah, kemudian setelah kita copy, kita bisa kembali lagi ke website sebelumnya. Kemudian kita bisa pilih atau kita bisa ketikkan Ctrl dan F. Setelah itu Ctrl dan T. Nah, di sini sudah terdapat versi yang sesuai dengan router yang kita pakai. Kita bisa di sini saya akan download yang all packages yang ada tulisan MIPS B-nya di sini seperti ini. Nah, ini akan saya download terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita siap download, kita bisa lihat file download tadi. Kemudian kita convert terlebih dahulu. Nah, setelah itu jika sudah siap, kita bisa pergi kembali ke Winbox. Kemudian kita pilih files. Setelah itu kita bisa upload. Kemudian kita pilih file yang sudah kita konversi tadi. Yang ini. Kita pilih user manager. Nah, kemudian di
sini selesai upload user manajernya, saya akan reboot terlebih dahulu Winbox-nya dengan cara pakai new terminal. Di sini saya akan ketikkan sistem spasi reboot. Nah, kita tunggu sampai rebootingnya selesai dilakukan. Nah, kemudian selesai rebooting, di sini saya akan masuk pada tahap user manager atau tahap userman. Saya akan buka websitenya dengan cara ketikkan alamat websitenya, yaitu 192.168.100.1/userman. Nah, kemudian login dengan user admin. Nah, kemudian di sini saya akan remove terlebih dahulu bekas pemakaian sebelumnya dengan cara ini dicentang semuanya, kemudian pilih edit, setelah itu pilih remove. Begitu juga dengan yang ada di sini. Nanti ini akan saya add ulang. Namun sementara akan saya remove terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan mulai pada bagian routers. Nah, di sini saya akan klik tanda add di sini. Setelah itu pilih new. Nah, untuk namanya akan saya berikan nama saya pribadi, yaitu Ananda Meliana.net. Kemudian untuk IP address-nya saya akan pakai IP dari Ether 1. Seperti sebelumnya bisa kita lihat di sini, IP dari Ether 1 adalah 172.16.131.52. Nah, kemudian ini akan saya copy. Setelah itu di sini saya masukkan IP-nya. Ini untuk /24-nya bisa dihapus. Kemudian untuk share secret-nya bisa kita lihat juga dari Winbox. Ada dia ada di radius. Kalau tidak salah dia ada di radius. Ini share secret yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 123456. Nah, bisa kita masukkan 123456. Kemudian parent time zone-nya ini kita ganti menjadi +7. Nah, kemudian kita pilih add. Setelah itu kita enable. Kemudian dari routers kita bisa ke menu profiles. Di sini kita ke profiles terlebih dahulu. Kemudian kita pilih tanda tambah. Di sini kita kasih profilnya Ananda Meliana.net. Kemudian kita saya akan klik create. Setelah itu
Di sini price-nya akan saya ganti 5.000. Setelah itu saya akan pergi ke limitation, kemudian pilih add new. Setelah itu untuk namanya masih sama, anandameliana.net. Kemudian untuk download, upload, transfer ataupun uptime-nya di sini tidak perlu diganti. Kemudian pilih add saja. Setelah itu jika sudah, kita pergi ke profiles lagi. Kemudian pilih add new limitation. Time-nya diganti menjadi mulainya jam 7. Sedangkan sampai selesainya itu sampai jam 7 juga, 7 malam. Kemudian centang bagian anandameliana.net ini, setelah itu add. Nah, kemudian kita bisa save profile-nya. Jika sudah, di sini saya akan masukkan template dari voucher username-nya. Pertama-tama saya akan cari dulu template-nya. Di sini saya cari dengan keyword template voucher username. Nah, di sini bisa kita cari template-nya sesuai dengan kemauan kita. Nah, sebagai contoh, saya akan menggunakan template seperti ini. Nanti jadinya akan seperti ini. Oh, bukan. Sepertinya saya akan ganti template menjadi yang seperti ini saja biar lebih mudah. Jadi di sini saya akan copy bagian header-nya terlebih dahulu. Kemudian akan saya copy paste. Di sini saya akan masuk ke settings terlebih dahulu. Kemudian kita pilih menu template. Setelah itu kita klik tanda tambah. Di sini saya akan masukkan nama vouchernya Ananda M5000. Nah, kemudian saya akan pilih ini, kita hapus saja. Kemudian saya akan pilih create. Setelah itu saya akan ganti headernya di sini. Saya copy paste. Setelah itu jika sudah, sekarang ke bagian row-nya saya akan ganti nah, di sini saya akan ganti di bagian nama hotspot. Nah, di sini saya akan masukkan nama hotspot saya, anandameliana.net. Kemudian yang ini juga anandameliana.net. Nah, ini tadi. Anandameliana.net hotspot. Nah, jadi di sini juga nama hotspot. Anandameliana.net. Oke. Kemudian jika dirasa sudah cukup, di sini saya akan kembali ke bagian footer. Footernya masih sama. Kemudian jika sudah ke
bagian breaknya juga sepertinya sama. Kemudian di sini saya akan save. Setelah itu di sini saya akan mulai membuat vouchernya dengan cara pergi ke users. Setelah itu kita pilih add, kemudian pilih batch. Setelah itu number of usersnya itu di sini saya akan bikin ada berapa jumlah vouchernya. Di sini akan buat 5 saja vouchernya. Untuk username sama passwordnya akan saya samakan jumlahnya, jumlah hurufnya yaitu 3, kemudian sama. Nah, setelah itu di sini saya akan pilih add. Nah, jadi di sini sudah ada, tapi akan saya enable terlebih dahulu agar nantinya bisa dipakai. Nah, setelah di enable, kemudian saya akan generate. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian saya akan menguji coba hotspot yang sudah saya buat melalui perangkat kedua. Oke, sekarang di sini saya akan uji coba hotspotnya. Karena saya coba menghubungkan perangkat kedua saya ke jaringan access point yang sudah saya buat sebelumnya, maka saya ditujukan pada halaman login. Di sini saya akan masukkan username serta password melalui voucher username yang sudah saya buat sebelumnya, yang tadi ada di sini. Nah, di sini saya akan masukkan usernya, contohnya HYD di sini, HYD, passwordnya juga HYD. Akan saya masukkan HYD dan HYD connect. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa saya sudah terkoneksi dengan jaringan yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini tulisannya terhubung ya, teman-teman. Kemudian jika sudah, saya akan lanjut ke tahap blog dari detik.com dan juga mikrotik.com. Nah, pertama-tama saya akan kembali mengkonfigurasikan blockingnya itu melalui Winbox dengan cara pertama-tama pergi ke IP. Kemudian di sini saya akan pergi ke firewall. Setelah itu di filter rules kita bisa pilih tanda tambah. Kemudian pada bagian general untuk protokolnya bisa kita klik. Setelah itu kita masukkan DST portnya yaitu 443. Setelah itu saya akan pergi ke advance. Di bagian konten akan saya masukkan yaitu detik pakai huruf kecil ya teman-teman, detik.com. Nah, jika sudah, di bagian action akan saya masukkan actionnya yaitu drop. Untuk komennya kita bisa buat blog detik.com. Kemudian oke, setelah itu apply dan oke. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk mengakses detik.com. Jadi saya akan buka Google terlebih dahulu. Setelah itu saya akan masukkan detik.com.
Ini masih bisa. Kiting. Kayak mana ini detik.com-nya? Kayak mana ini detik.com-nya, Ting? Udah pas kan, tengok. Sabar-sabar, generalnya kurang 443. Udah pas kan ini? Oke. Nah, kemudian jika sudah tersambung di sini saya akan coba kembali ke Winbox untuk mengkonfigurasikan kemudian jika sudah di sini saya akan kembali lagi ke Winbox untuk coba blokir detik.com bersamaan dengan Nah, kemudian jika sudah di sini saya akan coba kembali ke Winbox untuk memblokir detik.com dengan kemudian setelah tersambung di sini saya akan kembali lagi ke Winbox untuk coba blokir detik.com dan juga mikrotik.com dengan cara kita pergi ke IP. Setelah itu kita bisa pergi ke firewall, kemudian klik tanda tambah. Setelah itu kita pergi ke general, kemudian protokolnya bisa diklik. Setelah itu tambahkan DST portnya yaitu 443. Nah, jika sudah saya akan pergi ke advance, kemudian kita klik konten, kita masukkan kontennya adalah detik.com. Kemudian untuk actionnya kita ganti menjadi drop. Jika sudah, saya akan tambahkan komennya yaitu blok detik.com. Kemudian oke, setelah itu apply oke. Nah, jika sudah, di sini saya akan coba uji coba. Saya akan masukkan detik.com. Kita lihat statiknya. Di sini, nah ini kita bisa lihat statiknya. Statiknya berjalan karena saat kita mengakses detik.com-nya ini tidak bisa karena sebelumnya kita sudah coba blokir detik.com. Bagaimana kalau kita coba untuk blokir mikrotik.com? Nah, ini kita hapus dulu. Saya akan kembali lagi ke Winbox. Kemudian saya akan tambahkan
Saya akan tambahkan filter rules-nya. Kita Di sini lanjut ulangan. kita pergi ke protokol. Mau ulangan hari ini atau minggu depan? Oke. Kemudian kita kembali ke protokol. Setelah itu kita tambahkan DST portnya yaitu Ada batas-batasan. 443. Kemudian kita pergi lagi ke advance. Setelah itu kontennya kita masukkan yaitu mikrotik.com. Kemudian kita pergi ke actionnya ini kita ganti menjadi drop. Nah, kita apply. Setelah itu kita kasih komennya yaitu blog mikrotik.com. kemudian oke. Nah, kita apply. Setelah itu oke. Di sini sudah terdapat filter rules-nya. Kemudian bisa kita klik 2 kali, kita lihat statistiknya. Kita uji coba pada perangkat pertama. Di sini saya akan coba akses mikrotik.com. Nah, bisa kita lihat statiknya. Di sini berjalan karena seperti sebelumnya, seperti yang sudah kita coba detik.com tadi, statiknya berjalan karena saat kita coba membuka mikrotik.com itu tidak bisa diakses. Bagaimana dengan perangkat kedua? Di sini saya akan coba mengakses detik.com dan juga mikrotik.com. Nanti saya akan munculkan statiknya. Ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Yang ini bisa kita hapus. Kemana? Jauh ya telinga bapak. Kemana? Di pulau bapak. Pulau bapak. Di? Nah, di sini saya akan coba buka detik.com. Mana ini? detik.com. Mana? Di mana? Oke, ulang. Sini saya akan mencoba Oke, jadi di sini saya akan mencoba detik.com melalui perangkat kedua yang sudah terhubung ke jaringan access point atau username yang sudah saya buat sebelumnya. Detik.com. Bisa kita lihat di sini detik.com. Statistiknya juga sudah berjalan. Detik.com-nya tidak bisa dibuka ya teman-teman. Bagaimana dengan mikrotik.com? Sini saya akan coba buka mikrotik.com. Saya akan coba buka mikrotik.com. Mana? Dia pergi mana? San, dia pergi mana? Bagaimana dengan mikrotik.com? Kanan merah. Kanan. Terus. Sini saya akan coba buka mikrotik.com. Jembatan lewat. Oh, yang ruko itu. Jam berapa? Jam 5. Jam 5. Coba nongkrong lah. Ini tadi saya lupa masukkan. Kita apply, kemudian kita oke kan. Setelah itu
Kita coba buka mikrotik.com. Nah, di sini saya sudah coba membuka mikrotik.com. Bisa dilihat statiknya juga berjalan karena saya mencoba untuk mengakses mikrotik.com yang sudah saya blok sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau saya mencoba untuk blokir YouTube? Oke, jadi di sini setelah saya blok detik.com dan juga mikrotik.com, kemudian saya akan coba blok website YouTube. Nah, di sini saya akan coba buka YouTube terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba buka YouTube. Dapat teman-teman lihat bahwa YouTube-nya masih bisa saya akses. Kemudian di sini saya akan coba blokir website YouTube dengan cara pertama saya akan pergi ke layer protocols. Ini coba kita remove terlebih dahulu. Kemudian saya akan klik tanda tambah. Ini saya kasih namanya yaitu blok YouTube. Kemudian saya akan tambahkan teks regexp-nya. Ini bisa kita copy. Kemudian habis itu kita pastekan. Setelah itu apply, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa buka filter rules, kemudian kita pilih tanda tambah. Setelah itu ke generalnya protokolnya bisa kita klik. Kemudian kita bisa pergi ke advance. Setelah itu kita klik layer protokol, layer 7 protokol. Kemudian actionnya kita ganti menjadi drop. Setelah itu kita apply, kemudian kita okekan. Nah, ini jangan lupa kita masukkan komennya yaitu blog YouTube, kemudian enter. Nah, setelah itu saya akan coba akses youtube.com. Ini kita hapus dulu. Ini kita bisa ketikkan youtube.com. Nah, kemudian untuk uji cobanya saya akan buka Google. Nah, kemudian saya akan cari YouTube. Nah, di sini saya akan coba buka YouTube-nya. Ih, kok masih nggak mau ya, weh? Diribut, Nek. Oh, diribut dulu ya. Nah, kemudian jika sudah konfigurasi, di sini saya akan coba reboot terlebih dahulu dengan cara sistem reboot. Kemudian kita tunggu saja. Nah, kemudian weh, sabarlah Cuki.
Salah loh. Apa identitinya ada nama Alis? Iya. Kejar nggak ya ini? Jadi aku nggak bisa Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk memblokir website YouTube. Pertama-tama saya akan bandingkan sebelum diblokir itu tampilannya akan seperti ini. Saya akan coba buka YouTube-nya dari Google. YouTube. Nah, di sini YouTube-nya masih dapat kita akses. Kemudian di sini saya akan coba konfigurasikan blokir website YouTube dengan cara kita buka firewall. Kemudian kita pergi ke layer 7 protocols. Setelah ini bisa kita remove dulu. Kemudian kita tambahkan teks regexp-nya. Pertama-tama kita buat dulu namanya block YouTube. Nah, kemudian kita tambahkan teks RGXP-nya. Dari sini ya, bisa di copy. Kemudian kita copy paste. Setelah itu kita apply, kemudian kita oke-kan. Setelah itu saya akan pergi ke filter rules. Klik tanda tambah. Kemudian pergi ke general, protokolnya kita hidupin, kemudian advance-nya di layer 7 protokol kita klik. Setelah itu actionnya kita ganti menjadi drop. Jangan lupa beri komen yaitu block YouTube. Kemudian oke, setelah itu apply dan oke. Nah, jika sudah, di sini saya akan coba buka YouTube. Saya akan coba buka YouTube kembali. Namun sebelum itu saya akan coba reboot terlebih dahulu. Di sini kita reboot sistem, reboot. Yes. Nah, kita tunggu sampai rebootnya selesai dilakukan. Jangan dong. Ya apa lah, aku udah capek ini. sorry. Enggak, serius. Ini aku masukkan aja loh nanti ini. Gini loh. Kalau bisa di videonya boleh nggak ya? Bukan detik dulu, Nah, kemudian saya akan coba akses YouTube kembali melalui Google. Di sini saya buka YouTube. Nah, di sini bisa kita lihat statiknya apakah berjalan. Nah, bisa kita lihat di sini statiknya sudah berjalan ya. Karena di sini saya sudah mencoba untuk mengakses YouTube yang websitenya sudah saya blokir. Kemudian di sini saya akan coba mengakses YouTube melalui perangkat kedua. Nah, bisa dilihat di sini. Kita lihat lagi. Nah, di sini saya Nah, di sini saya akan coba membuka YouTube melalui Google. Aku sih ekspor lah.
youtube.com. Ayo balik, wih. Sini bisa kita Kemarin lihat. kamu dimarahin tuh kalian di dalam ruangan. Nah, Tapi statiknya nggak ada juga bukunya, ya. berjalan. Ada Di aja sini yang YouTube-nya tidak dapat diakses. Apa sih dia? Nah, jadi sekian penjelasan video dari Gak saya. apa-apa, besok Sekian lagi. video penjelasan dari saya. Sekian, terima Enggak, kasih. nanti kan pertemuan minggu kedua kan lanjut lagi tugasnya. Selesaikan tugas ini. Sekarang kumpulkan dulu nilainya. Yang nggak lengkap ya udah nilai apa adanya. Itu aja. Oke, jadi sekian video dari saya. Terima kasih.